Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadhan. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun maksud dan tujuan saya dalam video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nadia Putri Selendra MPD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dua RPP yang saya buat. Untuk RPP yang pertama yaitu saya buat RPP mengenai strategi pembelajaran isu-isu kontroversial, yaitu dengan materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Di dalam RPP strategi pembelajaran isu-isu kontroversial ini terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir media pembelajaran. Untuk kompetensi inti, yang pertama itu siswa diharapkan bisa menghargai ajaran agama orang lain. Yang kedua itu melatih siswa untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Dan yang ketiga membantu siswa mampu berpikir secara kritis. Yang keempat itu membantu siswa agar lebih termotivasi untuk belajar dan menganalisa isu-isu kontroversial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, dalam strategi pembelajaran isu-isu kontroversial ini membentuk siswa agar lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi dasar. 3 poin yang terdapat dalam kompetensi dasar. Di poin yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di poin yang terakhir yaitu membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu di komponen yang ketiga itu ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 2 poin yang terdapat dalam indikator pencapaian kompetensi ini. Di poin yang pertama yaitu guru harus memahami betul nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu di poin yang kedua dalam indikator pencapaian kompetensi ini yaitu pengelolaan kelas yang baik. Nah, di komponen yang terakhir yaitu ada media pembelajaran. Untuk yang pertama itu dalam media pembelajaran, siswa dapat menggunakan buku pembelajaran sebagai sumber referensi mereka untuk belajar, dapat menggunakan media elektronik itu seperti handphone ataupun laptop. Di dalam media pembelajaran juga siswa itu memerlukan worksheet atau lembar kerja siswa dan juga lembar penilaian. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai RPP strategi pembelajaran isu-isu kontroversial. Dan saya menggunakan materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk RPP yang kedua ini, saya menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning. Di dalam RPP strategi pembelajaran cooperative learning ini menekankan pada sikap dan perilaku bersama. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan soal bersama-sama dengan teman kelompoknya. Yang keempat, memotivasi antar anggota kelompoknya untuk saling membantu agar dapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Dan yang kelima, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Mengenai strategi pembelajaran cooperative learning ini. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi dasar. 3 poin yang terdapat dalam kompetensi dasar. Di poin yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di poin yang terakhir yaitu membandingkan antara peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu di komponen yang ketiga itu ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 2 poin yang terdapat dalam indikator pencapaian kompetensi ini. Di poin yang pertama yaitu guru harus memahami betul nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu di poin yang kedua dalam indikator pencapaian kompetensi ini yaitu pengelolaan kelas yang baik. Nah, di komponen yang terakhir yaitu ada media pembelajaran. Untuk yang pertama itu dalam media pembelajaran, siswa dapat menggunakan buku pembelajaran sebagai sumber referensi mereka untuk belajar. Lalu yang kedua dapat menggunakan media elektronik itu seperti handphone ataupun laptop. Dan siswa juga dapat menggunakan lembar kerja siswa atau worksheet dan juga lembar penilaian. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.